Apakah Anda mengenal yang disebut dengan generasi Charlie? Kita mengenal generasi silent atau generasi tradisional. Mereka lahir sebelum tahun 1940. Generasi baby boomers lahir pada tahun 1940 sampai 1960. Yang di kemudian hari kita mengenal yang disebut baby boomer crisis, yaitu krisis yang terjadi di Amerika Serikat. Generasi X terlahir pada tahun 1960 sampai 1980. Sedangkan generasi Y dilahirkan pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Generasi Y inilah yang seringkali dikenal sebagai generasi yang melek teknologi. Generasi Z dilahirkan pada tahun 2000 sampai 2010. Generasi Alpha lahir pada tahun 2010 sampai 2019. Sekarang kita memasuki tahun 2020 dan mereka yang lahir pada tahun 2020 sampai tahun 2030 disebut sebagai generasi Charlie atau Gen Z. Charlie menggantikan istilah corona yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia. Kata Charlie mengingatkan kita pada beberapa peristiwa. Yang pertama, yang disebut dengan checkpoint Charlie atau checkpoint C, yaitu satu tempat titik penyeberangan antara Berlin Barat dan Berlin Timur yang didirikan oleh Sekutu Barat. Dalam Perang Dingin, pernah tank-tank Uni Soviet berhadapan dengan tentara Sekutu. Tempat itu sekarang menjadi tempat wisata. Yang kedua, peristiwa di Vietnam, yaitu Barisan Nasional untuk Pembebasan Vietnam Selatan, yang kemudian oleh Amerika Serikat beserta sekutunya disebut sebagai Victor Charlie. Yang ketiga, kita masih ingat film Charlie Angels. Film menceritakan mengenai 3 wanita cantik yang bekerja untuk seorang detektif misterius, yaitu Charles Townsend atau Charlie, seorang miliuner misterius yang hanya terdengar suaranya saat memberikan instruksi. Ketiga peristiwa tersebut tidak bisa dipisahkan dengan situasi yang menegangkan, menakutkan, yang mengakibatkan muncul rasa cemas, khawatir, berusaha untuk bertahan, melindungi diri, dan melawan dengan tujuan mendapatkan satu kebebasan. Sama persis yang sedang dihadapi orang-orang pada tahun 2020. Namun dalam konteks yang berbeda, seluruh dunia tegang, cemas, menutup diri, melakukan lockdown, social distancing, physical distancing. Namun di sisi lain muncul rasa kesehatian. Satu dengan yang lain memberikan semangat, memberikan bantuan, mau berkorban tanpa mengenal batas, tanpa mengenal ras, suku, agama, dan bangsa. Yang mereka pikirkan hanya satu, yaitu manusia ciptaan Tuhan yang harus diselamatkan. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu bebas dari COVID-19. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan umat manusia, mempengaruhi cara berpikir manusia, dan berdampak pada setiap perilaku manusia. Anak-anak yang terlahir pada tahun 2020 ini mendapat perhatian secara khusus dari kedua orang tuanya yang saat ini sedang work from home. Kedua orang tuanya menjaga dengan sangat perfect akibat kecemasan yang dialami melalui situasi yang ada, berita-berita yang simpang siur, berita-berita yang tidak akurat. Orang tua membangun spiritualitas dalam keluarganya untuk memberikan rasa aman terhadap keluarga. Semasa work from home, orang tua juga melakukan kreativitas untuk bertahan hidup dan mempersiapkan tantangan di masa depan. Karena kondisi ini akan berlangsung cukup lama karena berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan-perusahaan mulai melakukan perencanaan ulang
untuk bisnisnya yang dimungkinkan terjadi pengurangan karyawan atau terjadi pengangguran, sehingga terjadi kesulitan ekonomi secara merata. Pertumbuhan ekonomi sangat melambat. Pada tahun 2025 sampai 2030, para ahli memperkirakan jumlah usia produktif khususnya di Indonesia paling besar di dunia. Jika tidak mampu mempersiapkan lapangan pekerjaan, maka akan mengalami tingkat pengangguran yang besar. Ditambah pada tahun-tahun itu perusahaan sedang gencar-gencarnya melakukan otomasi dalam berbagai bidang. Sehingga pertumbuhan anak-anak generasi Charlie ini hampir mirip dengan generasi X, di mana pada saat itu mereka terlahir juga mengalami kesulitan di bidang ekonomi. Namun perbedaannya saat ini ditopang oleh teknologi dan komunikasi dan budaya yang cepat beradaptasi dengan konteksnya. Generasi Charlie ini diperkirakan generasi yang paling cepat mampu mencari solusi ketika ada persoalan. Karena mereka tidak egois, mereka terhubung satu dengan yang lain untuk menemukan berbagai solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah apapun. Mereka lebih cerdas dan cekatan dibanding generasi sebelumnya dan tidak gerusa-gerusu, tidak heboh, tidak panik dalam menghadapi perubahan. Generasi Charlie ini akan menguasai minimal 4 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Meski mereka terlahir dalam dunia serba digital dan sains yang tinggi, mereka memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Pengorbanan mereka tidak terbatas, memiliki kekuatan untuk berbagi dan belajar dari alam semesta. Penggabungan antara dunia digital, sains, dan alam menjadi fokus pengembangan generasi Charlie ini. Maka akan terjadi sebuah budaya baru yang nantinya memiliki dampak pemerataan ekonomi dunia. Bagaimana dunia pendidikan dan dunia parenting mempersiapkan generasi Charlie? Dunia pendidikan dan parenting sampai saat ini masih meraba-raba. Bagaimana mendidik dan mendampingi generasi alfa? Apakah mereka harus sejak dini diperkenalkan dengan teknologi atau justru penekanannya pada imajinasi, kreativitas, dan kerjasama melalui melukis, menyanyi, dan olahraga? Generasi Charlie ini perlu mendapatkan pendampingan yang tepat. Misalnya, buatlah mereka selalu bahagia di ruang terbuka, alam semesta, seperti pegunungan, pantai, pertanian, dan yang lain. Buatlah pendidikan yang membuat mereka mampu menjelajahi alam. Bukan lagi pendidikan di dalam kelas yang terbatas. Bukan memahami alam dengan tayangan-tayangan video. Mereka harus dipertemukan secara langsung dengan fakta. Anak-anak generasi Charlie memiliki sikap lebih santun, plural, dan memiliki spiritualitas yang baik sebagai bentuk keseimbangan hidup. Mereka memiliki satu moto, di mana kita berada, disitulah kita belajar. Adanya keharmonisan antara apa yang dilakukan dengan tempat mereka berada. Konteksnya dalam rangka balance harmoni, sehingga ide-ide kreatif dapat digunakan untuk memelihara alam semesta. Tema buat anak-anak generasi Charlie adalah keharmonisan, keterbukaan, pemeliharaan, dan kesinambungan. Kedepannya, anak-anak generasi paling muda ini diharapkan dapat menjadi perwujudan masa depan dan dunia yang lebih